Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa ala anbiya'i wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa sairil ulama'il amilil mukhlasin wa lil muqarrabin wa khususan li muallif kitab Hasyim Asy'ari radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Insyaallah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal asatidhal kiram, nahnu masih di poin ke-8. Poin ke-8 itu intinya tentang bagaimana adab seorang murid dalam majelis bersama syekhnya itu. Nah, kemarin kita membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid jika dia berada di hadapan syekhnya dalam sebuah majelis. Nah, masih di poin itu ada satu pembahasan tentang kewajiban seorang murid itu bukan hanya kepada syekhnya tetapi juga kepada kawan-kawannya yang ada di majelis tersebut. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa ayyata'addaba, dan seorang murid itu seharusnya menjaga adabnya ma'a rafaqatihi, kepada kawan-kawannya, wa hadiri al-majlisi, dan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Jadi kecilkan. Fayuwaqqiru ashabahu, maka dia menghormati kawan-kawannya, wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu, dia juga menghormati tokoh-tokoh yang ada di majelis tersebut, wa aqranahu, dan kawan-kawannya yang juga hadir di majelis tersebut. Alasannya, ini menarik, alasan yang dikemukakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini menarik di sini. Beliau berkata, fa inna ta'addubahu ma'ahum, karena sesungguhnya menjaga adab kepada mereka itu, kepada kawan-kawannya, kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut, ta'addubun lisyaikhi, itu bagian dari menjaga adab kepada syekh, wahtiramun limajlisihi, dan bagian juga dari penghormatan kepada majelisnya syekh tersebut. Ini berlaku untuk segala sesuatu dalam pergaulan kita dengan kawan-kawan seperguruan gitulah kira-kira ya, orang yang belajar kepada guru yang sama. Seharusnya sesama murid itu memang saling menghormati, saling memuliakan, karena menghormati kawan-kawan itu bagian dari menghormati syekh, bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kalau misalnya seorang murid bertengkar dengan murid yang lain, itu sebetulnya bukan hanya tidak beradab kepada kawannya itu, tapi sekaligus dia juga tidak menjaga adabnya kepada syekhnya tersebut. Kata wala yakhruja, dan hendaknya murid itu tidak keluar an soffi bin yatil halqati, jadi tidak keluar dari barisan halaqah tadi itu, bitaqaddumin au ta'akhurin, baik keluarnya itu dengan maju dari tempat semestinya dalam barisan tersebut, au ta'akhurin, atau dia mundur.
Jadi menjaga shaf, menjaga barisan. Wala yatakallama, dia tidak boleh juga mestinya berbicara fi athna'i darsin, di tengah-tengah pelajaran, bima la yata'allaqu bihi, dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut, au bima yaqta'u, atau membicarakan sesuatu yang memutus alaihi, baginya, bahsahu, pembahasannya. Jadi ini tentang fokus, tentang konsentrasi. Tidak boleh ada pembicaraan dalam majelis itu yang tidak berhubungan dengan majelis tersebut, atau bahkan mengganggu apa yang disampaikan dalam majelis itu. Wa in asa'a ba'du thalabati, jika ada sebagian murid berlaku buruk atau berbuat atau mengganggu, misalnya berbuat keburukan, ala ahadin, kepada seseorang yang hadir di majelis tersebut, lam yanharhu, tidak melarang seseorang terhadap orang yang melakukan gangguan tadi itu, ghairu syaikhi, kecuali syekhnya langsung. Jadi kalau ada sebagian dari murid misalnya mengganggu kawannya di dalam majelis, itu yang lain tidak perlu yanhar. Yanhar apa yanhar? Menghardik. Apa artinya menghardik itu apa? Menegur dengan keras gitu. Menegur dengan suara yang keras sehingga mengganggu majelis misalnya. Tidak perlu dilakukan itu. Ghairu syaikhi, kecuali syekh sendiri yang melakukan. Illa bi isyaratihi, kecuali jika syekh itu memang memerintahkan atau memberikan isyarat agar orang tersebut ditegur. Jadi itu. Ini kalau dia mengganggu kawannya. Wa in asa'a ahadun adabahu, jika seseorang bertindak buruk atau melakukan adab yang tidak baik ala syaikhi, kepada gurunya, ta'ayyana 'alal jama'ati, maka menjadi wajib bagi jamaah secara keseluruhan dalam majelis tersebut, intiharuhu, untuk melarang orang tersebut, menegur orang tersebut, wa radduhu, dan membalas atau mencegah orang tersebut, wal intisaru lisyaikhi, dan membela gurunya itu biqadril imkan, sebisa mungkin. Jadi kalau yang diganggu itu syekhnya, kalau yang diperlakukan buruk itu adalah syekhnya, maka menjadi wajib bagi anggota majelis tersebut untuk membela syekh tersebut dan menegur orang yang bertindak dengan adab yang buruk kepada syekhnya itu. Wala yasbiqahu, dan tidaklah seorang murid itu mendahului syekhnya ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sebuah masalah, au jawabi su'alin, atau menjawab sebuah pertanyaan, illa in kana bi'idnin minhu, kecuali jika itu diizinkan oleh syekhnya. Wa min ta'zimi syaikhi, dan bagian dari pengagungan kepada guru itu, alla yajlisa ila janibihi, tidak duduk di sebelah gurunya, tidak duduk sejajar dengan gurunya. Wala ala musallahu, tidak juga duduk atau berdiam di tempat dia sholat. Jadi kalau misalnya katakanlah ada sajadah gitu, sajadah gurunya, ya tidak ditempati itu, karena itu musallahu, itu tempat beliau sholat. Wala ala firashihi, dan tidak di atas pembaringannya. Wa in amarahu syaikhu bidzalika, jika gurunya yang memerintahkan itu bagaimana? Misalnya gurunya memerintahkan dia untuk duduk di sampingnya, sejajar dengan beliau misalnya.
Apa yang harus dilakukan oleh murid itu? Fala yaf'alhu. Jangan dipatuhi. Jadi perintah itu, kalau misalnya guru itu memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adab yang semestinya kepada gurunya itu, fala yaf'alhu. Dia sebaiknya tidak mematuhi, tidak melakukan itu, tidak mematuhi perintah gurunya itu. Illa, kecuali idza jazama alaihi, jika gurunya itu bersikeras. Jazman dengan sikap yasyukku alaihi mukhalafatuhu, yang sulit untuk ditolak. Jadi sudah dia nolak, misalnya muridnya itu sudah nolak tapi gurunya masih saja maksa, bersikeras. Maka pada saat itulah dia boleh mematuhi perintah tersebut, memenuhi harapan dari gurunya itu. Fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal. Dalam kondisi seperti itu boleh dia lakukan perintah gurunya itu. Tetapi begitu selesai, summa ya'udu ila ma yaqtadihil adab. Begitu dia selesai melakukan perintah tersebut, lalu dia kembali kepada kondisi yang seharusnya sesuai dengan apa yang dituntut oleh adab kepadanya sebagai murid itu. Jadi jangan kemudian keenakan gitu. Karena dia merasa bahwa dia dihormati oleh gurunya, kemudian dia merasa bahwa dia memang pantas untuk mendapatkan itu, sehingga itu bagi dia kemudian berlaku seterusnya. Sekali dia misalnya disuruh duduk di samping gurunya, oh berarti saya sudah pantas duduk di samping guru saya. Kemudian besoknya dia datang lagi, duduk lagi di situ misalnya. Nah itu mukhalafah lil adab. Karena dia hanya diizinkan untuk memenuhi perintah gurunya itu sekali ketika dia dipaksa oleh gurunya itu. Setelah itu kembali ya'udu ila ma yaqtadihil adab. Kembali dia kepada sesuatu yang dituntut kepadanya oleh adab kepada gurunya itu. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Wa qad takallaman nasu. Orang-orang, para ulama sudah banyak membahas fi ayyil amroini aula ayyu tamada. Mana di antara dua hal berikut ini aula yang lebih pantas, lebih layak ayyu tamada untuk dilakukan, untuk dituju. Pertama, imtisalul amr, melakukan perintah, au sulukul adab, atau menjaga adab. Mana yang harus didahulukan itu? Kalau ada perintah dari seseorang, dari guru misalnya, tapi di sisi lain perintah itu bertentangan dengan adab yang seharusnya, itu mana yang harus didahulukan? Mematuhi perintah atau menjaga adab? Walladzi yatarajjahu at-tafsil. Yang jadi dari sekian banyak pendapat para ulama itu, alladzi yatarajjahu, yang paling rajih itu adalah tafsil. At-tafsil berarti dirinci. Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua kondisi tanpa terkecuali. Ada rinciannya. Tarajjaha itu rajih. Rajih apa artinya rajih? Sebetulnya makna dasar dari rajih itu berhubungan dengan timbangan. Jadi kalau kamu lihat timbangan-timbangan yang lama itu kan pasti ada dua sisi gitu ya. Barang yang satu ditaruh di sini, kemudian barang satunya ditaruh di sebelahnya untuk mengukur berat. Kalau sekarang kan sudah digital, sudah tidak perlu penimbang lagi, sudah kan. Kamu letakkan itu sudah keluar angkanya begitu kan. Kalau dulu kan di pasar-pasar misalnya orang kan menggunakan timbangan yang memiliki dua sisi. Satu ada besi pemberat itu kan ya, dengan ukuran-ukurannya masing-masing, 1 kilo misalnya, 2 kilo, 5 kilo dan seterusnya. Dilakukan itu. Nah, tarajjaha itu
atau sesuatu yang rojih itu adalah bagian mana di antara dua sisi itu yang lebih berat, maka itu yang disebut dengan yang rojih, itu aslinya. Nah itu kemudian digunakan dalam pendapat-pendapat. Jadi kita ketika menerima banyak pendapat itu kita menimbang-nimbang gitu. Mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang lebih berat gitu kira-kira, maka yang lebih berat itu kemudian kita sebut yang lebih rojih. Jadi yang rojih di sini adalah tafsil, dirinci. Gimana rinciannya? Fa in jazama syaikhu, jika syekh itu bersikeras bima amarohu, tentang apa yang beliau perintahkan, kepada muridnya itu bihi, untuk dilakukan, jazman akidan, dengan sikap bersikeras yang sungguh-sungguh gitu. Artinya tidak hanya sekali tapi mempersilahkan dengan sungguh-sungguh. Famtithalul amri aula, maka mematuhi perintah itu lebih utama. Karena kalau tidak dipatuhi perintah syekhnya padahal beliau sudah bersikeras, sudah memaksa sungguh-sungguh, itu mungkin akan mengecewakan beliau. Wa illa, tetapi kalau gurunya itu tidak memaksa, tidak betul-betul bersikeras, hanya memerintahkan sekali misalnya, kemudian ketika kita menolak perintah itu beliau tidak memerintahkan kita lagi, maka fasulukul adabi aula, maka menjaga adab itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan mematuhi perintah guru tadi. Li jawazi, alasannya ini karena boleh jadi ayyaqsida syaikhu, bahwa gurunya itu bermaksud untuk apa? Izharah tiramihi, untuk menunjukkan atau menampakkan penghormatannya kepada muridnya, wal i'tina'i bihi, atau perhatiannya kepada muridnya itu. Jadi boleh jadi syekh itu ingin menunjukkan penghormatan beliau kepada muridnya atau perhatian beliau kepada muridnya itu. Fayuqabiluhu wadzalika, maka sang murid tadi seharusnya menerima penghormatan atau perhatian dari gurunya itu bima yajibu, sesuai dengan apa yang harus dia lakukan, min ta'zimi syaikhi, dalam bentuk pengagungan kepada gurunya, wal adabi ma'ahu, atau adab kepada beliau. Jadi itu poinnya. Nah, ketika membahas tentang hal ini, ulama biasanya berdalil kepada hal-hal yang terjadi di zaman Rasulullah dulu di antara para sahabat dengan beliau. Sahabat itu kan murid-murid Rasulullah. Nah, pernah nggak terjadi ada sahabat yang menolak untuk melaksanakan perintah Rasulullah karena menjaga adab itu? Ternyata kata para ulama beberapa kali itu terjadi. Salah satunya peristiwa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Antum belajar itu ingat bahwa ketika perjanjian Hudaybiyah itu yang diperintahkan untuk menulis perjanjian itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika menulis pertama-tama yang ditulis begini oleh Ali itu, hadza ma qada bihi Muhammadun Rasulullah. Tulis begitu. Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy protes itu. Jangan tulis Rasulullah. Kalau ditulis Rasulullah dan kami mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, kami nggak akan berperang dengan dia. Kata orang-orang Quraisy. Ganti. Nah, Rasulullah kemudian diperintahlah Imam Sayyidina Ali itu untuk menghapus tulisan Rasulullah tadi itu, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Tapi Ali tidak mau. La amhuka abadan ya Rasulullah. Saya tidak akan pernah menghapus nama engkau selamanya. Maka Rasulullah sendiri yang kemudian menghapus nama beliau itu dan menggantinya dengan Muhammad bin Abdullah.
Jadi itu salah satu dalil kata para ulama bahwa boleh untuk menjaga adab itu kita menolak perintah dari seorang guru. Peristiwa yang lain berhubungan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika kalau saya tidak salah ada dua riwayat tentang itu, tapi poinnya sama. Ada riwayat yang menceritakan tentang peristiwa ketika Rasulullah sakit di akhir hayat beliau dan Abu Bakar menjadi imam. Di peristiwa yang lain itu terjadi di Masjid Quba. Rasulullah memerintahkan agar para sahabat ke sana, beliau menyusul. Kemudian ketika Rasulullah belum sampai, waktu sholat masuk. Nah, karena waktu sholat sudah masuk, akhirnya para sahabat kemudian bilang, Abu Bakar, sampean saja yang ngimami, Rasulullah yang terlambat kayaknya. Majulah kemudian Abu Bakar memimpin sholat. Nah, di tengah-tengah sholat itu, kemudian Rasulullah rawuh datang begitu beliau di tengah-tengah sholat. Dan ketika beliau datang, kemudian beliau mengambil tempat di shaf. Nah, sahabat ini begitu melihat Rasulullah rawuh, mereka kemudian bertepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, ketika tepuk tangan itu, awalnya Abu Bakar santai saja mendengar tepuk tangan itu. Tapi begitu semakin banyak orang-orang bertepuk tangan, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menoleh. Begitu menoleh ada Rasulullah di situ, beliau langsung mundur dari tempat imam itu ke shaf. Oleh Rasulullah diberi isyarat untuk tetap, jangan mundur gitu. Jangan mundur Abu Bakar, kamu saja terus jadi imam. Tapi Abu Bakar menolak perintah itu, tetap beliau mundur. Sehingga kemudian Rasulullah lah yang maju dan melanjutkan sholat. Ini sholat sudah dimulai ini. Rasulullah kemudian maju dan melanjutkan sholat itu sebagai imam. Nah, hadis ini atau peristiwa inilah yang kemudian pertama, hikmahnya itu pertama, Rasulullah kemudian setelah sholat menyatakan kepada para sahabat itu bahwa kalau laki-laki bukan tepuk tangan. Tadi kan mereka begitu Rasulullah rawuh itu kan tepuk tangan mereka untuk memberitahu imam, yaitu Abu Bakar, bahwa Rasulullah datang gitu. Nah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah kemudian, tepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki tasbih, subhanallah. Itu pertama. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tadi kenapa kamu menolak perintah saya untuk bertahan menjadi imam? Maka Abu Bakar kemudian berkata, dan perkataan itu terkenal sekali, beliau mengatakan, maka libni Abi Quhafata ayyusolliya amama Rasulillah. Itu kira-kira. Tidak pantas bagi anak Abu Quhafah, Abu Bakar ibnu Abi Quhafah kan. Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah ini untuk berdiri sholat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menolak perintah itu li mura'atil adab, untuk menjaga adab. Nah, kira-kira dua peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama untuk memutuskan bahwa mura'atul adab itu aula min imtithalil amr, atau kalau bahasa di sini sulukul adab aula min imtithalil amr. Jadi kita selesai di poin ke-8, poin ke-9 kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.